Melanjutkan video sebelumnya, setelah Xiao Hong melukai tetua Zhou, dia pun berencana untuk memiliki Sundial, yang diberikan oleh sistem untuk Ye Junlin. Harta tertinggi seperti ini, daripada dibiarkan sia-sia, jauh lebih baik ada di tanganku. Master Su dan para tetua lainnya mencoba mengingatkan Xiao Hong, yang sudah kelewat batas. Berani sekali kau, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak takut kepada amarah Junior Ye? Xiao Hong tidak memperdulikan perkataan para seniornya, dia malah menyerang mereka semua. Kalian semua minggir, energi iblis yang keluar darinya sungguh menekan. Aku sudah melangkah ke ranah body integration, tapi bahkan auranya saja tak bisa aku tahan. Murid seperti apa yang sebenarnya Junior Ye terima? Xiao Hong semakin sangat arogan, setelah ia merasa lebih kuat dari Ye Junlin. Sekelompok orang tidak berguna, Xiao Hong terus mencoba untuk mengendalikan Sundial. Terlihat ia sangat kesusahan. Ada apa? Kenapa Sundial tidak bereaksi? Hong Qianye, kau adalah murid dari Junior Ye, dan salah satu bakat yang paling cemerlang di sekte. Sekte pun akan sepenuhnya mendukung pertumbuhanmu, jadi kenapa melakukan hal seperti ini? Xiao Hong yang diingatkan oleh Master Su, dia malah semakin marah. Kurang ajar, siapa kau berani menguliahiku? Xiao Hong langsung menyerang Master Su, sampai dia terhempas jauh ke belakang. Kultivasi macam apa ini? Dengan satu serangan biasa saja, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Dibandingkan sebelum masuk Sundial, dia sudah berada di level yang jauh berbeda. Terlihat pemimpin sekte kesakitan, menerima serangan dari Xiao Hong. Semut seperti kalian berani menudingku. Tidak membunuh kalian barusan, sudah merupakan belas kasih terbesar dariku. Tiba-tiba Xiao Hong berekspresi serius, dan menatap tajam. Pasukan sekte Viteret Immortal sudah tiba. Ye Junlin, keluar dan terima ajalmu. Sempurna, sudah waktunya aku menyelesaikan urusanku dengan orang itu. Xiao Hong pun menghilang, berencana untuk menemui Ye Junlin. Pemimpin sekte dan para tetua pun bergegas untuk mengikuti Xiao Hong. Pindah ke lokasi Ye Junlin. Terlihat dia yang sedang rebahan, sambil menikmati minuman buatan Xiao Xi. Tidak ada yang lebih nikmat, daripada menyeruput milk tea dengan tenang. Lalu, terlihat Xiao Hong yang menatap tajam Ye Junlin dengan penuh amarah. Sungguh memalukan, seorang yang mengaku kultivator, malah membusuk dalam kemalasan, immortal macam apa ini? Dia hanya beruntung secara konyol. Kalau bukan karena kebetulan mendapatkan kesempatan luar biasa, dia tidak akan punya teknik langka dan harta tak ternilai itu. Tapi sekarang, semuanya menjadi milikku. Xiao Hong pun tiba di hadapan Ye Junlin. Muridku yang baik, akhirnya kau keluar dari pengasingan. Gurumu ini sangat merindukanmu. Lalu Xiao Hong berkata kepada Ye Junlin, yang membuatnya sedikit terkejut. Seluruh sekte sebentar lagi akan diserbu musuh, tapi kau malah bersantai seolah-olah tidak ada yang terjadi, apa kau tidak takut metong? Dan Xiao Hong pun menghancurkan penghalang tempat Ye Junlin tinggal. Ye Junlin pun masih menanggapi perkataan Xiao Hong dengan santai. Kita diserang, kenapa tidak ada yang memberi tauku? Aku asik menikmati tempat perlindunganmu, di dalam penghalang kedap suara, yang mengabaikan dunia luar tentu saja aku tidak tahu. Tapi sekarang, dengarkan baik-baik. Terlihat dalam monitor Ye Junlin, banyak para anggota sekte lain yang menuju kepadanya. Ye Junlin, dan hadapi ajalmu. Meski sekarang ia tahu, namun Ye Junlin belum bertindak apa-apa. Jadi sudah waktunya bertarung ya. Kau bisa melihat situasinya sendiri. Tapi kalau kau menyerahkan semua yang kau dapatkan, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk bergerak, dan menyelamatkan nyawamu. Apa barusan yang kau katakan? Mendengar jawaban Ye Junlin membuat Xiao Hong makin kesal. Jangan pura-pura bodoh denganku, kita sama-sama orang pintar, jadi mari kita, belum juga menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Xiao Hong sangat terkejut, setelah melihat sosok Xiao Xi yang menjadi manusia setengah tikus. Sial, apa-apaan itu? Guru, aku membuat sayap ayam pedas ala Orelans, seperti yang kamu minta. Cepat cicipi. Xiao Xi pun menyapa Xiao Hong. Senior Hong, kamu sudah keluar dari pengasingan. Xiao Hong yang sangat shock melihat Xiao Xi, sampai bercucuran keringat dari wajahnya. Kau, berhenti di situ. Lanjut dia bergumam di dalam hatinya. Tikus berbulu putih ini, apa yang terjadi padanya? Kenapa penampilannya menjadi begitu aneh? Sial, aku tahu orang ini punya selera yang aneh, tapi ini sudah keterlaluan. Ye Junlin yang melihat ekspresi Xiao Hong yang memandanginya, dia pun berkata di dalam hatinya. Tunggu, kenapa tatapannya begitu? Jangan-jangan dia salah paham. Aku ini pria yang jujur dan terhormat. Tidak lama kemudian, Master Sekte dan yang lainnya pun sampai di kediaman Ye Junlin.
Murid kurang ajar, apa yang kau rencanakan terhadap gurumu? Junior Ye, awas. Tiba-tiba mereka juga amat sangat terkejut, setelah melihat ke samping Ye Junlin. Ekspresi yang ditunjukkan para petinggi sekte pun, sama persis, dengan apa yang dirasakan oleh Xiao Hong, saat pertama kali melihat sosok Xiao Xi. Xiao Xi menyapa para tetua dengan ramah. Tenang semuanya, ini aku Mausi kesayangan kalian. Jadi ini murid kedua Junior Ye. Harus aku akui, penampilannya cukup menarik. Junior Ye bukan hanya memiliki bakat yang luar biasa, bahkan seleranya pun benar-benar di luar pemahaman kita. Lanjut Ye Junlin berkata, "Hei, hentikan, apa sih yang sebenarnya kalian bicarakan? Ngomong-ngomong kenapa semua orang terlihat tegang?" Master Su pun mulai berkata serius, dan menunjuk kepada Xiao Hong. "Junior Ye, murid pertamamu berkhianat. Dia mencoba mencuri Sundial, dan bahkan menyerang kami." Ye Junlin pun bertanya kepada Xiao Hong, "Muridku yang baik, benarkah itu?" Dengan tatapan tajam, Xiao Hong pun berkata dengan serius, "Dan kalau memang benar, apa yang bisa kau lakukan? Musuh sudah di depan pintu, kematianmu pun sudah dekat." Belum sadar juga dengan situasinya. Lalu Master Su meneriaki Xiao Hong, "Keji, pengkhianat tak tahu terima kasih. Junior Ye sudah memperlakukanmu dengan baik." Xiao Hong pun menanggapi perkataan Master Su dengan teriakan juga, "Kalian semua tidak tahu apa-apa. Selama ini, kalian memperlakukanku seperti pelayan terus-menerus. Aku tidak tahan lagi." Perdebatan di antara Master Su dan Xiao Hong, membuat Ye Junlin sangat frustasi. Dia sampai mengusap wajahnya. "Ini karma. Semua ini pasti karma." Tiba-tiba Ye Junlin menangis, dan menggenggam tangan Xiao Xi. "Jangan salahkan dia, ini adalah salahku. Aku seharusnya memahami perasaan muridku. Semua ini salahku, aku sangat menyesal." Melihat sikap Ye Junlin yang seperti itu, bukan membuat semua orang merasa iba, namun mereka sangat keheranan dengan kelakuannya, terkecuali Xiao Xi yang paling perasa, sampai dia ikut menangis. "Guru," lalu Master Su berkata, dan sedikit aneh juga melihat Ye Junlin. "Junior Ye, ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini." "Iya, terus saja berpura-pura. Lanjutkan aktingmu. Aku tahu persis siapa dirimu. Kau tidak akan bisa menipuku." "Xiao Hong, muridku yang baik, aku benar-benar memahami kesalahanku. Maukah kau memaafkanku? Bagaimanapun, kita adalah guru dan murid. Tidak bisakah kita memulai dari awal lagi?" Kelakuan Ye Junlin bukannya membuat suasana membaik, malah membuat Xiao Hong makin kesal. "Jangan mimpi, kau membuatku muak." Sekarang terjawab alasannya, kenapa Ye Junlin tidak bertindak dengan serius, ternyata itu hanya untuk menyelesaikan tugas dari sistem. "Selamat host, misi sementara selesai." Dengan tulus telah mengakui kesalahan, dan sepenuhnya mendalami emosi. Anda mendapatkan simpati orang lain. Reward, Indomitable Tiran Body Technique. Itu adalah seni tertinggi, yang menggabungkan kekuatan fisik dengan force murni, pada puncaknya. Teknik ini memberikan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, mengguncang langit untuk selamanya. Setelah tugas selesai, dari sini Ye Junlin mulai berekspresi menakutkan. Akhirnya selesai juga misi yang aneh ini. Tapi, setidaknya hadiahnya lumayan, benar-benar sepadan dengan akting kelas atas dariku. Sekarang, setelah selesai, aku rasa tidak masalah bersenang-senang dengannya. Lanjut Ye Junlin membayangkan di dalam pikirannya, tentang Xiao Xi. Mausi baru saja minum milk tea, dan energi spiritualnya langsung melejit. Mausi ingin berubah menjadi loli imut, untuk membuat guru senang. Setelah teringat kejadian itu, Ye Junlin sampai berkata-kata kotor, dan itu langsung disensor oleh penulisnya. Tapi sepertinya guru tidak menyukainya. Mausi butuh lebih banyak milk tea untuk meningkatkan spiritualnya. Lanjut ke cerita utama. Ye Junlin yang kembali rebahan berkata, "Xiao Hong, kau tidak tahu. Sekali menjadi guru, selamanya seperti ayah. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi ayah, maksudku guru yang kau hormati." Xiao Hong mulai kesal kepada Ye Junlin. Lanjut Ye Junlin bergumam di dalam hatinya. "Mari kita lihat, berapa lama dia bisa bertahan. Sebelum kehilangan kesabarannya, kalau dia bergerak itu akan menjadi XP gratis untukku." "Xiao Xi, kemarilah dan pijat bahu gurumu." "Siap guru." Master Su dan yang lainnya pun keheranan, setelah melihat Ye Junlin saat di rumahnya.
Apa ini hanya perasaanku? Atau Junior Ye mulai kehilangan akal sehatnya, karena tekanan? Diam, dan jaga ucapanmu. Xiao Hong bergumam di dalam hatinya. Apalagi yang dia rencanakan sekarang? Lanjut Ye Junlin berkata lagi. Xiao Hong, kau terkurung di dalam Sundial selama 200 tahun. Sekarang setelah keluar, apa kau benar-benar berpikir tidak terkalahkan? Cukup omong kosongnya, serahkan semua yang kau dapatkan. Jika kau melakukannya, aku mungkin mempertimbangkan untuk membantumu. Jika tidak, duduklah di sini dan terima ajalmu. Lalu tetua Zhou berbisik kepada Master Su. Pemimpin sekte, kalau aku tidak salah paham, itu berarti dia bersedia membantu. Cukup murah hati darinya. Dengan perang di depan mata, jika dia mau bertarung, kita mungkin bisa membalikkan keadaan. Ini tergantung pada keputusan Junior Ye. Lanjut Ye Junlin mempertegas ucapan sebelumnya. Apa kau begitu yakin, kalau sekarang kau begitu kuat? Xiao Hong pun menanggapi perkataan Ye Junlin, dengan penuh percaya diri. Selama ini kau hanya menghambatku, membuang-buang waktu kultivasiku. Tapi setelah aku berlatih 200 tahun di dalam Sundial, kultivasi dan kekuatanku sudah jauh melampauimu. Cepatlah jangan buang-buang waktu. Terlihat Xiao Hong menunjukkan ekspresi yang menakutkan kepada Ye Junlin. Armada Sekte Viteret Immortal hampir mencapai Mistifik, atau harus aku ambil sendiri apa yang aku inginkan? Sikap songong dari Xiao Hong, membuat yang lain menjadi panik dan suasana semakin tegang. Senior Hong, dia sungguh menakutkan. Hong Qianye benar-benar serigala berbulu domba. Dia sebenarnya ingin merebut semua yang dimiliki oleh Junior Ye. Junior Ye, aku akan membantumu. Sebelum Xiao Hong bertindak lebih jauh, untuk melakukan pemberontakan kepada Ye Junlin, tiba-tiba dari atas langit ada pancaran energi yang sangat besar. Energi itu mengarah tepat ke kediamannya Ye Junlin, melesat sangat cepat, seperti meteor yang siap membumi hanguskan permukaan bumi. Semua orang yang berada di sana pun sangat terkejut. Tiba-tiba Xiao Hong melampiaskan kemarahannya ke serangan tersebut. Lancang, Xiao Hong menoleh ke energi tersebut, lalu ia mengibaskan tangannya, sampai energi itu dapat dengan mudah dipentalkan balik, ke arah kapal terbang yang melancarkan serangan tersebut. Serangan kita dipentalkan. Cepat menghindar, karena mereka tidak sempat untuk menghindar, dan ledakan besar pun terjadi di atas udara. Terlihat kapal itu pun hancur berkeping-keping, dan para penumpang kapalnya jatuh berhamburan. Siapa yang berani ikut campur? Keluar dan hadapi kematianmu. Xiao Hong sangat kesal, ia bersiap untuk menghadapi para pengganggu dulu, sebelum menyelesaikan urusannya dengan Ye Junlin. Serangga-serangga ini benar-benar tahu cara untuk membuatku kesal. Tapi ya sudahlah, Ye Junlin bukan tandinganku, cepat atau lambat semua sumber daya akan menjadi milikku. Untuk saat ini, mari kita musnahkan beberapa lalat. Xiao Hong sudah berada di hadapan para penyerang sekte Profound Heaven. Lalu dia berteriak lantang, aku yang melakukannya, mau apa kalian? Seorang wanita rendahan berani bertindak begitu arogan. Biarkan orang tua ini memberikanmu pelajaran. Mereka adalah tetua sekte Viteret Immortals. Ranahnya berada di Latte Body Integration. Dengan percaya diri, salah satu tetua menerjang untuk menghajar Xiao Hong. Semut bodoh. Hanya dengan satu kali serangan, tetua itu langsung lenyap, diterpa tekanan aura hijau dari Xiao Hong. Binasalah. Serangan kuat dari Xiao Hong, membuat seluruh tubuh tetua itu lebur menjadi debu. Dengan pancaran aura yang menakutkan, Xiao Hong berkata kepada mereka semua, kuberikan kalian waktu setengah batang dupa, tinggalkan provinsi gurun segera, atau musnah. Mendengar ancaman dari Xiao Hong, membuat semua yang mendengarkan perkataannya semakin emosi. Apa, berani sekali kau? Kau pikir bisa memberi perintah kepada sekte terkuat di wilayah timur? Benar, meskipun tetua Yuan bernasib buruk karena terkena racunmu, kau pikir bisa menghadapi ratusan kultivator ranah body integration sendirian? Semuanya, bantai wanita ini, dan hancurkan sekte Profound Heaven. Mereka pun bersiap menyerang Xiao Hong bersama-sama. Karena kau menolak bersulang, sekarang kau harus minum kawa-kawa sebagai hukumannya. Baiklah, ayo kita mulai pembantaian. Teknik baru Xiao Hong sangat menyeramkan, terlihat banyak jiwa-jiwa yang berterbangan untuk meratakan musuh-musuhnya. Netherworld Soul Devouring Flame, aura api yang membentuk jadi tengkorak, langsung melesat ke para anggota sekte Viteret Immortals.
Para tetua di ranah body integration, mereka kalah telak hanya dalam sekali bentrokan kekuatan. Sepertiga dari mereka telah tewas seketika. Kawanan tengkorak hijau sangat menyeramkan, mereka mengamuk di medan perang, layaknya wabah belalang. Jeritan-jeritan dari setiap yang terkena serangan tengkorak Xiao Hong, tidak akan terselamatkan. Jangan biarkan mereka menggigitmu, itu beracun, blokir cepat. Tak terhitung murid dari Sekte Viteret Immortal, hangus terbakar hidup-hidup. Jeritan, ratapan, dan teriakan minta tolong memenuhi langit. Selagi berlangsungnya pembantaian dari sebelah pihak, tiba-tiba terdengar suara, "Amitabha, sesama kultivator, Hanging Temple datang untuk membantu kalian." Xiao Hong sedikit terkejut mendengar perkataan mereka. Tambah lagi orang bodoh yang datang untuk wafat. Terlihat kelompok dari Sekte Hanging Temple, yang dipimpin oleh Master Huizi, tingkat kultivasinya berada di ranah Fake Body Integration. Ada apa ini? Laporan jelas menyebutkan kalau murid Ye Junlin hanya berada di Naschen Soul, tapi situasi ini berbeda. Apa mereka memiliki teknik divine? Kalau muridnya saja sekuat ini, bukankah itu berarti Ye Junlin jauh lebih menakutkan? Karena kita sudah sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Beberapa murid Sekte Shaolin mempersiapkan formasi untuk menyerang Xiao Hong. Iblis wanita, amukanmu akan berakhir di sini. Xiao Hong pun tidak tinggal diam, dia juga menyiapkan sebuah teknik yang memusatkan energinya di telapak tangan. Lagi-lagi biksu botak menyebalkan. Musnahlah tua bangka. Serangan dari Xiao Hong sangat kuat, formasi yang diciptakan oleh beberapa orang pun, hancur berantakan dalam satu kali serangan. Para biksu itu panik ketakutan, melihat api yang menjadi jiwa-jiwa yang memiliki kecerdasan sendiri. Kenapa Scarlet Cell kita tidak berpengaruh terhadap api ini? Amitabha, Bunda Suci Buddha. Api itu menuju ke arah kita. Tidak, aku baru saja memulai debutku. Tidak jauh beda dengan serangan sebelumnya, setiap orang yang terkena api Xiao Hong langsung tewas seketika. Terlihat banyak korban yang berjatuhan. Master Huizi yang melihat para bawahannya banyak yang gugur di pertempuran, membuatnya sangat marah. Hanya dalam satu bentrokan, puluhan ribu murid elitku lenyap begitu saja. Ini bencana. Sekte Viteret Immortal, makhluk apa yang telah kita provokasi? Kau iblis keji, Buddha tidak akan mengampunimu. Huizi tidak banyak bertingkah, dia melancarkan serangan dadakan kejutan kepada Xiao Hong. Terlihat teknik yang membentuk telapak tangan raksasa, langsung melesat menuju Xiao Hong. Namun Xiao Hong pun sudah bersiap siaga, dengan teknik lainnya, aura api yang membentuk cakar yang berkobar, mencoba menahan telapak tangan dari Huizi. Kalau begitu, suruh dia turun, akan aku bantai dia juga. Beradu kekuatan pun terjadi, terlihat di mata Huizi, bahwa kekuatan Xiao Hong lebih mendominasi. Dalam sekali tarikan nafas, serangan yang dilancarkan Huizi langsung lenyap seketika, dicengkram oleh serangan Xiao Hong. Semua orang dari Sekte Hanging Temple panik ketakutan. Xiao Hong menatap tajam kepada mereka semua. Ketahuilah tempatmu kakek tua. Ye Junlin dan penatua lainnya hanya menyaksikan pertarungan mereka, dari kejauhan. Junior Ye, bakat muridmu terlalu menakutkan. Sekte Profound kita terlalu kecil, untuk menampung monster seperti itu. Ini bukan pertempuran, tetapi pembantaian. Benarkan, dia sudah mengurus sebagian besar musuh kita, sebaiknya kita mengikuti saja syarat-syaratnya, dan menjauhinya. Utamakan keselamatan. Senior Hong luar biasa, ayo Senior Hong. Ye Junlin yang penasaran dengan perkembangan Xiao Hong sedikit kepo. Orang ini benar-benar keluar dari pengasingan, dengan kekuatan yang mengerikan. Aku akan mengintip sedikit dengan Insight Eyes. Ye Junlin mulai memeriksa tingkat kekuatan dari Xiao Hong. Terlihat jelas di mata Ye Junlin semua informasi tentang Xiao Hong. Tingkat kultivasi di ranah Half Step Great Ascension. Oh, dia benar-benar menembus ranah Great Ascension, pantas saja diberani menentangku. Tidak masalah, aku akan tunggu saja sampai dia selesai, lalu menjadikannya batu loncatanku berikutnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada robekan ruang dimensi yang gelap. Dan terlihat beberapa sosok bayangan hitam, yang terlihat dari balik dimensi tersebut. Lihat, para tetua ini telah datang untuk membantu kita. Kami dengan hormat menyambut para tetua honorer. Ternyata sosok bayangan itu, adalah bala bantuan dari pihak penyerang. Ye Junlin terus mengamati pergerakan mereka, selama Xiao Hong masih sanggup melawan, dia belum akan bertindak.
18 Kultivator Ranah Great Ascension. Ini fondasi sekte terkuat di wilayah timur. Master Su sangat panik, tubuhnya sampai gemetaran. Selesai sudah. Sekte Profound Heaven, apakah aku baru saja membawa sekte ini menuju kehancuran? 18 tetua honorer adalah kekuatan inti sejati sekte Viteret Immortals. Masing-masing adalah ahli ranah Great Ascension. Mereka pernah menekan North Sea Demon Emperor dan menghancurkan Southern Wilderness Demon Chul. Mereka dikenal sebagai legenda tak terkalahkan di wilayah timur. Wah sial, lupakan soal Halt Step Great Ascension. Kultivator Great Ascension sejati lebih menggoda. Dan video pun bersambung. Kopinya mana abangku? Aku butuh kopi untuk begadang. Tolong berikan aku kopi, ucap kakek Ye Junlin.